Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan tartabitu bainana wa bainakum wa huwa rabbuna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki lil malakut wal jabbari lil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata lihtibarani wasubut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Awalan hayabina naskurullah ya azza wa jalla qad aqa'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Sanian wa nusallim, marilah kita junjung limpahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, maha profesor, anti lacur, penegak keadilan, penobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zamannya naik kuda hingga zamannya naik beca, dari zamannya naik beca hingga zamannya naik Toyota. Saya Dina Nurfita akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keanekaragaman Bangsa Ini Adalah Rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu wa inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dengan bangsa-bangsa dan suku-suku yang beraneka ragam adalah bertujuan agar mereka saling mengenal satu sama lain. Perbedaan tersebut membuat kita dapat merasakan warna-warni dan keajaiban ciptaan Allah. Sebagaimana kita merasakan manisnya hidup ini. Bayangkan kalau semua manusia diciptakan dengan berkulit hitam, bayangkan andaikan manusia hanya berbicara dengan satu bahasa saja atau bahkan mempunyai profesi yang sama semua, betapa kurangnya berwarnanya kehidupan. Yang terjadi bukan kebaikan bersama, malah menjadi kebosanan massal. Para hadirin yang mulia, kalau kita mau memiliki sejarah pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan menjadi pemimpin, beliau sangat menghormati perbedaan dan keanekaragaman kaumnya. Beliau memimpin dengan bijaksana tanpa tebang pilih, sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau. Tentu kita tahu bahwa beliau pada saat itu hidup di tengah masyarakat yang memiliki agama dan kabilah yang
heterogen. Di Madinah Al-Munawwarah tidak hanya hidup orang Islam saja, tetapi juga orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudaraku tercinta, sekarang mari kita melihat ke negara kita tercinta, NKRI. Di negara kita ini hidup di dalamnya masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, bangsa, suku, agama yang berbeda-beda. Bukankah begitu? Di sini hidup suku Jawa, suku Madura, suku Sasak dan lain sebagainya. Di sini juga tinggal penganut agama Islam, Kristen dan agama-agama yang lainnya, serta keanekaragaman lain yang amat kompleks dalam berbagai aspek. Tapi apa yang terjadi di sini? Keanekaragaman tersebut kenapa malah menjadi simbol permusuhan? Banyak bermunculan konflik-konflik yang dipicu adanya perbedaan-perbedaan tersebut, baik soal agama, kesukuan maupun lainnya. Para pendengar yang budiman, para hadirin yang saya hormati, kenapa terjadi konflik-konflik seperti itu? Hal tersebut terjadi tidak lain karena kurangnya masyarakat kita memahami tentang spirit ajaran agamanya. Khususnya kaum muslimin sebagai mayoritas kurang mendalami tentang Islamnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Perbedaan umatku merupakan suatu rahmat." Hadis riwayat Baihaqi. Maka dari itu wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah ditauladankan dan berdasarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan dan keanekaragaman tersebut menjadi lebih bijak. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak kita jadi sebagai isu perpecahan atau saling bermusuhan, tetapi malah kita jadikan sebagai ajang untuk saling berbagi nikmat dan rahmat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.